Halo semuanya, perkenalkan aku Ajay. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi TOEFL Section Structure Skill 1. Pastikan kalimat memiliki subjek dan verb. Oke, sebelum kita ke materi, just a brief information tentang TOEFL. Jadi kalau kita mengerjakan soal TOEFL itu ada 3 section nih. Yang pertama, listening comprehension. Yang kedua, structure dan written expression. Dan yang terakhir, reading comprehension. Di video kali ini aku akan fokus dulu ke bagian structure. Jadi structure itu soal PG yang harus kita isi bagian rumpang ini dengan pilihan yang ada di ABCD. Dan video-video selanjutnya aku juga akan masih fokus ke structure. Kalau sudah selesai nanti aku fokus ke written expression, terus reading comprehension, dan listening comprehension. So please stay tuned, jangan lupa like video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel aku ya. Oke, so like I've stated before, kita akan belajar structure dulu. Kita akan fokus ke skill yang paling basic. Skill yang pertama yaitu pastikan kalimat memiliki subjek dan verb. Without any further ado, let's just get into it. Oke, dalam bahasa Inggris ada yang kita sebut sebagai sentence atau kalimat. Oke, kalimat itu terdiri dari dua komponen ini, subjek dan verb. Kalau misalnya ada subjek doang, tidak ada verb, itu bukan kalimat. Kalau misalnya ada verb doang, tidak ada subjek, itu bukan kalimat. Jadi harus ingat ya, prinsipnya kalimat itu ada subjek dan verb. Kita lihat contohnya. Nah, ketiga statement ini, mereka merupakan kalimat. Oke, karena memiliki subjek dan verb. Kita lihat. Nah, di nomor 1, misalnya, the weather ini merupakan subjeknya, is ini merupakan verbnya. Is di sini sebenarnya to be, tetapi kita sebut dengan verb karena merupakan pengganti verb. Oke, kita akan bahas ini nanti. Nomor 2 dan nomor 3, kalian juga bisa lihat bahwa statement tersebut memiliki subjek dan verb. Oke, itu adalah prinsip dari suatu kalimat. Nah, dalam kaitannya dengan soal TOEFL yang berkaitan dengan skill 1, kalimat ini tuh diotak-atik sedemikian rupa sehingga si kalimat tersebut bisa saja tidak ada subjek, tidak ada verb, atau subjek dan verbnya itu ada, tetapi tidak sempurna. Ini contohnya. Kita lihat, di bagian paling kiri itu merupakan contoh soal yang tidak ada subjek. Di bagian yang kedua itu merupakan contoh soal yang tidak ada verb, dan yang paling kanan itu merupakan contoh soal yang subjek dan verbnya itu ada, tetapi tidak sempurna. Nah, untuk bisa menjawab soal-soal skill 1 ini, aku akan menjelaskan materinya terlebih dahulu yang berkaitan dengan skill 1. Oke. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi tentang subjek dan verb. Oke, kita mulai dari subjek terlebih dahulu. Subjek dapat berupa pronoun pada umumnya. Ini merupakan materi yang sudah kita pelajari dari SD. Dalam soal TOEFL, pronoun itu jarang sekali digunakan. Karena konteks yang dibicarakan dalam soal TOEFL itu lebih ke konteks yang lebih luas seperti pendidikan, culture, teknologi, dan sebagainya. Jadi kata-kata atau subjek yang digunakan itu jarang sekali pronoun. Subjek juga dapat berupa noun. Contohnya, Ajay eats an apple. Ajay di sini merupakan nama orang. Hope is a dangerous thing. Hope di sini merupakan benda abstrak karena kita tidak bisa menyentuhnya. Harapan merupakan hal yang berbahaya. Kalau untuk contoh gedung atau tempat, banyak sih. Contohnya restaurant, temple, terus church, mosque, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk benda itu di sini maksudnya benda yang bisa kita sentuh. Contohnya laptop, handphone, glass, book, dan sebagainya. Itu untuk noun. Subjek juga bisa berupa noun phrase atau frasa benda. Frasa itu merupakan gabungan kata. Kita lihat contohnya. A beautiful girl comes to me. Di sini, nounnya itu adalah girl. Karena ditambah dengan kata cantik, menjadi a beautiful girl. Nah, inilah yang kita sebut dengan frasa. Atau di sini adalah noun phrase. Ini ada contoh lainnya, the scary doll killed my teacher.
Subjek juga dapat berupa noun clause atau klausa benda. Klausa di sini merupakan gabungan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Oke, kita lihat contohnya. Why he left his wife is still a mystery. Alasan dia meninggalkan istrinya masih menjadi misteri. Di sini, subjeknya adalah he, dan verbnya adalah left. Dan yang digaris bawahi inilah yang kita namakan dengan noun clause. Contoh lainnya, what I need to do is sleep. Yang aku butuhkan ialah tidur. Oke, itu untuk noun clause. Subjek juga dapat berupa jiran. Jiran itu verb ing. Kata kerja yang ditambah dengan ing. Ini contohnya. Studying needs patience. Belajar membutuhkan kesabaran, kayak gitu. Jadi di sini ini merupakan subjeknya. Selanjutnya, subjek juga dapat berupa to infinitive. Ini contohnya, to climb a mountain is difficult. Mendaki gunung itu susah. Tenang, kalau misalnya kalian merasa ini subjeknya terlalu banyak dan susah untuk diingat, tenang, kalau misalnya kita rajin latihan soal, kita pasti akan ingat subjek ini. Oke. Itu untuk subjek. Oke, sekarang kita ke verb. Verb dalam soal TOEFL itu dapat berupa verb pada umumnya atau dapat berupa to be. Kita akan bahas dulu yang verb. Oke, aku mau ngingetin dulu tentang konsep singular dan plural. Oke, singular ini tuh artinya suatu benda jumlahnya hanya satu. Oke, kalau plural itu menyatakan bahwa suatu benda itu jumlahnya lebih dari satu. Contohnya kita lihat di kalimat ini. The boy sings. Oke, nah di sini ada frasa the boy, anak laki-laki itu. Di sini anak laki-laki itu jumlahnya satu, the boy. Nah di sini the boys ini anak laki-lakinya lebih dari satu. Oke. Nah itu untuk konsep singular dan plural. Oke. Sekarang kita ke verb 1. Oke. Kita lihat lagi kalimatnya. Kalau untuk yang plural di sini, kita lihat the boys sing. Para anak laki-laki itu bernyanyi. Oke. Nah, di sini kita menggunakan verb pada umumnya, sing. Oke. Sedangkan untuk kalimat yang singular, the boy sings. Di sini ada akhiran s. Oke. Nah, akhiran s ditambahkan kepada verb sing ini jika subjeknya yaitu singular. Subjeknya hanya satu. Oke. Ini merupakan materi simple present tense yang sudah diajarkan pada waktu SMP. Oke, semoga kalian ingat. Tenang, nanti kita akan latihan soal-soal. Selanjutnya untuk verb to. Nah, verb to ini tuh merupakan verb yang menyatakan verb masa lalu. Kalau di sini kan the boy sings, anak laki-laki itu menyanyi. Kalau yang di sini anak laki-laki itu menyanyi, tapi menyanyinya itu dulu. Misalnya kemarin atau tahun lalu atau 2 hari yang lalu seperti itu. Oke. Nah, verb to di sini tidak bergantung pada subjeknya. Jadi, baik subjeknya singular maupun plural, verb to-nya itu sama. The boy sang. The boys sang. Oke. Itu untuk verb to. Sekarang untuk verb 3. Verb 3 di sini menyatakan bahwa sesuatu itu telah dilakukan, oke? Contohnya, the boy has sung. Anak laki-laki itu telah menyanyi. Kita lihat yang ini, the boys have sung. Para anak laki-laki itu telah menyanyi. Di sini bedanya adalah penggunaan has dan have. Oke. Has digunakan untuk subjek yang singular atau jumlahnya satu. Have
di sini digunakan untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu atau plural. The boys, ini banyak. Oke, itu untuk verb 3. Nah, ada juga yang modal verb. Oke, nah modals itu ada ini listnya, ada will, would, can, could, shall, should, may, might, must. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. The boy will sing. Anak laki-laki itu akan menyanyi. Kita lihat bentuk pluralnya. The boys will sing. Para anak laki-laki itu akan menyanyi. Oke. Nah, jika verbnya itu modal verb, oke, verbnya itu tidak berubah. Kita lihat the boy will sing. Ini subjeknya kan singular. Modal verbnya tetap will sing. Nah, ini the boys, subjeknya kan banyak, lebih dari satu. Tetapi modal verbnya tidak berubah. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat contoh di bawah ini. Ada juga yang menggunakan to be, is, dan are. To be di sini merupakan pengganti dari verb, oke? Tapi kita still call this as verb, oke? Kita lihat nih. Oke, to be digunakan jika subjeknya itu bertemu dengan adjective. Oke. Kita lihat. The boy is cute. Anak laki-laki itu imut. Yang ini, the boys are cute. Para anak laki-laki itu imut. Oke. Nah, kita bisa identify nih, kalau to be dari to be is, ini kita pakai kalau subjeknya singular. To be are, ini kita pakai kalau subjeknya plural. Oke. Nah, to be juga digunakan jika subjeknya bertemu dengan noun. Oke, misalnya, the boy is a student. Anak laki-laki itu seorang murid. Kalau misalnya the boys-nya itu banyak, the boys are students. Para anak laki-laki itu murid-murid. Tuh. Selanjutnya, to be digunakan jika ada verb ing. Kata kerja ing. Kita lihat. The boy is sleeping. Anak laki-laki itu sedang tidur. Oke. Kalau misalnya subjeknya plural, the boys are sleeping. Para anak laki-laki itu sedang tertidur. Oke. Coba dipahami. To be juga digunakan untuk verb 3. Oke. Misalnya, the boy is kicked. Anak laki-laki itu ditendang. Kalau misalnya the boys-nya itu banyak, the boys are kicked. Para anak laki-laki itu ditendang. Oke. Nah, di sini verb 3 ini digunakan untuk menyatakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang ada awalan di dan ter. Misalnya the boy is kicked, anak laki-laki itu ditendang atau tertendang, seperti itu. Oke, semoga kalian paham. Ini untuk konsep verb. Kalau misalnya masih rada bingung, tenang, kita akan coba latihan soal deh. Oke, just a reminder, tadi kan di contoh-contoh ini, kalau singular itu misalnya boy lah. Boy itu ya udah kata bendanya adalah boy. Itu jumlahnya 1. Kalau misalnya boys, itu lebih dari 1. Oke. Benda jamak biasanya ada ujung s di akhir kata. Contohnya book, sebuah buku menjadi books, bukunya jadi banyak. Car menjadi cars, pen menjadi pens. Oke. Namun juga ada beberapa benda jamak atau benda plural yang tidak menggunakan s. Contohnya man jadi men, mouse jadi mice, dan juga masih banyak lagi. Kalian bisa lihat atau cek di Google, pasti ada. Dan tetapi tenang, nanti kita juga bakal latihan dengan menggunakan subjek seperti ini. Oke, karena tadi aku sudah ngejelasin tentang teorinya, tentang teori subjek dan verb, sekarang kita coba mengerjakan soal TOEFL.
Oke, ini merupakan problem yang pertama di mana kalimat tidak ada subjek. Oke, kita kerjakan saja. Oke, kita kan sudah tahu kalau kalimat ini tidak ada subjek. Berarti, kita baca dulu soalnya. Titik-titik is stopped on the road. Titik-titik dihentikan di jalan. Oke, nah kita tahu is stopped di sini merupakan verb. Oke, verb. Berarti, bagian kosong di sini harus kita isi dengan subjek. Kita lihat satu-satu pilihannya. Yesterday, apakah ini bisa dijadikan subjek? Tidak bisa ya. Yesterday ini artinya kemarin. Ini menunjukkan adverb of time atau kata keterangan waktu. Oke. Yang B, in the morning. Oh, jadi yang A ini salah ya. Yang B, in the morning. Apakah ini bisa dijadikan subjek? Tidak bisa ya. In the morning ini artinya di pagi hari. Dan ini juga merupakan adverb of time. Jadi jawaban yang B ini salah. Selanjutnya traffic. Nah, traffic apakah kita bisa jadikan ini sebagai subjek? Bisa ya. Traffic ini artinya lalu lintas dan dia merupakan noun. Oke, kata benda. Nah, kita lihat dulu deh yang D, cars. Apakah ini bisa dijadikan subjek? Bisa ya. Ini artinya adalah mobil-mobil. Ini berupa noun. Nah, kalau begitu, ada dua noun nih. Yang mana dong yang paling benar? Oke, kita lihat saja verb di sini. Nah, ada to be nih, is. Oke. Kita tahu kalau is itu digunakan untuk subjek yang singular. Yang jumlahnya hanya satu. Sedangkan are itu untuk plural, oke? Nah, kita lihat, berarti karena di sini to be-nya itu is, kita harus memilih pilihan yang subjeknya itu singular atau jumlahnya satu, oke? Nah, kita lihat nih, cars. Cars ini kan kata dasarnya adalah car, karena ditambah s ini jadi mobil-mobil. Berarti ini merupakan plural ya. Jadi ini bukan jawabannya. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Oke, ini merupakan contoh yang tidak ada verb, oke, kalimatnya. Kita cek soalnya. Engineers titik-titik for work on the new space program. Oke, insinyur titik-titik untuk bekerja dalam program luar angkasa baru. Oke, berarti kita tahu kalau engineers di sini adalah subjek. Bagian kosong di sini berarti kita harus isi dengan verb, oke? Kita lihat satu-satu pilihannya. Necessary, ini artinya perlu. Apakah ini verb? Bukan ya, ini merupakan adjektif. Seperti yang aku jelaskan tadi, adjektif itu harus diiringi dengan to be, oke? Kalau misalnya necessary ini di sini ditambah dengan are necessary, ini bisa jadi jawabannya, oke? Tetapi karena di sini tidak ada are necessary doang, berarti ini salah. Kita lihat yang B, are needed. Ini artinya dibutuhkan. Oke, apakah ini verb are needed? Yap, betul. Ini bisa kita jadikan sebagai verb, oke? Karena are needed di sini mengikuti are atau to be plus verb 3, oke? Ini menyatakan kalimat pasif. Oke, jadi are needed ini jawabannya benar. Oke, tetapi kita lihat dulu.
yang lainnya. Hopefully. Hopefully di sini merupakan terjemahannya hopefully itu adalah semoga. Apakah ini verb? Bukan ya, ini merupakan adverb. Oke. Nah, just information yang ada akhiran ly. Ly ini merupakan adverb. Di sini kan hopefully ada ujung ly. Ini merupakan adverb. Misalnya, slowly, dengan lambat. Terus happily, dengan bahagia. Oke, ini merupakan adverb ya. Jadi ini jawaban C salah. Next month, ini bulan depan. Ini bukan verb ya, tapi ini merupakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Jadi, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke problem yang ketiga, kalimat ada subjek dan verb tetapi tidak sempurna. Oke, kita baca dulu soalnya. The girl ... going to the mall with her brother. Gadis itu ... pergi ke mall bersama saudaranya. Oke, kita tahu nih, the girl ini merupakan subjek. Oke. Nah, going di sini merupakan verb, tetapi tidak sempurna karena sebenarnya di sini harus ada pelengkap dari si going ini. Kita kan tahu teorinya adalah verb ing ini tuh harus ada to be. Oke. Nah, ini kayak merupakan teori yang aku jelasin tadi. Oke, berarti di sini apa yang kita butuhkan? To be ya. Oke, to be. To be itu jawabannya adalah D, oke? Nah, kita coba cek jawaban yang lain. Is relaxing. Kenapa ini bukan jawabannya? Karena kalau misalnya ini, the girl is relaxing going, verbnya jadi 2 dan grammatically incorrect, oke? Bukan ya. She always was, oke? The girl she always was, ini subjeknya jadi double kalau jawabannya yang ini. Jadi ini salah. She is, ini juga sama, subjeknya jadi double kalau jawabannya ini. Oke, jadi ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. Nah, sekarang aku ingin teman-teman mengerjakan soal-soal ini. Nah, ini. Teman-teman bisa mengakses soal tersebut di website yang ada di pojok kanan layar kalian ya. Ini. Atau teman-teman juga bisa mengakses link tersebut di description box video ini, oke? Oke. Nah, nanti video aku akan bahas jawaban dari soal ini di video selanjutnya, oke? So, stay tune, selamat mengerjakan.